Jadi memang situasi ekonominya itu lesu. Oke. Jadi otomatis ngapain kita melakukan aktivitas yang di luar itu adalah penurunan. Bisa jadi itu. Kemudian tidak ada hal yang baru juga yang perlu didatangi. Ya, bisa mendatangkan orang, bisa menggerakkan ekonomi. Ya ini tadi juga kemajuan teknologi ini membuat kita ini malas bergerak. Kita kepingin lihat osing gitu. Saya sendiri belum secara fisikal ya, bagi Banyuwangi. Waktu itu belum sempat ke sana. Langsung, oh ternyata di searching, oh gini, dianggap sudah selesai. Nah harus ada sesuatu betul yang bisa menarik kita datang ke situ. Nah bagaimana caranya itulah. Nah provinsi membantu wilayah lain untuk menginisiasi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur Jatim semua, jumpa lagi di Jatim Channel Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Gimana kabar hari ini? Semoga selalu sehat ya dulur Jatim semua. Hari ini Silka Sorizona hadir untuk nemenin dulur Jatim semua, tentunya di Jatim Channel untuk membahas terkait dengan revitalisasi objek wisata untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di Jawa Timur. Dan tentu saja Silka tidak sendiri, Silka sudah hadirkan narasumber yang luar biasa hari ini, Bapak Oni Setiawan SE dari fraksi PDI Perjuangan Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur Dapil 12 Tuban Bojonegoro. Assalamualaikum Pak Oni. Waalaikumsalam Mbak Silka. Jumpa lagi, gimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah Mbak. Alhamdulillah. Pak Oni, hari ini kita akan membahas terkait dengan revitalisasi objek wisata. Kalau sebelumnya kan Pak Oni pernah datang nih, hadir di sini bahas soal cagar budaya gitu ya, kawasan wisata juga Gunung Penanggungan, dan hari ini kita bicara objek wisata yang ada di Jawa Timur. Ini kan Jawa Timur terkenal dengan wisata yang beragam sekali, ada wisata religi, wisata alamnya juga tidak kalah luar biasa, wisata sejarah, edukasi dan lain sebagainya. Nah, bagaimana mengelola wisata ini supaya bisa memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, juga berkelanjutan juga. Kalau Bapak melihat urgensi dari revitalisasi objek wisata khususnya di Jawa Timur apa sih Pak Oni? Ya, jadi terima kasih. Memang kenapa kita menjadi penting untuk melakukan revitalisasi objek wisata itu, wisata di Jawa Timur, bukan hanya di Jawa Timur, itu memang tidak ada tempat lain. Dia punya kelebihan, ya, keunggulan, kompetitif, ya. Jadi tidak bisa dia enggak komparatif ya, tidak bisa dia hanya ada di sini. Dia hanya ada di sini. Kita ngomongin Jawa Timur, misal. Kalau ingin tahu Mojopahit ya di Trowulan, nggak ada di tempat lain. Betul. Gitu kan maksudnya. Kalau ingin melihat masyarakat Tengger, ya datang ke Tengger. Ikuti kesehariannya. Nah, alamnya juga luar biasa. Jadi selama ini kita masih cenderung memanfaatkan wisata alam. Ya. Jadi kita bisa melihat pantai, gunung, hutan, gitu. Selebihnya masih relatif kurang. Nah, disitulah kemudian dalam rangka meningkatkan nilai dan yang tentunya nanti punya efek pada efek ekonomi, maka beberapa wilayah itu harus dilakukan ya revitalisasi. Bisa dikatakan revitalisasi juga bisa menjadi perbaikan program, pencitraan dan lain sebagainya. Jadi dioptimalkan lagi perannya. Bisa membuat lebih bergairah lah ekonomi di Jawa Timur, kan gitu. Melalui wisata-wisata itu ya. Melalui wisata itu. Sejauh ini Pak, peran DPRD Jawa Timur khususnya Komisi B ya mendorong kebijakan pengembangan dan revitalisasi itu sudah sejauh apa? Ya sebetulnya yang dilakukan oleh Jawa Timur juga sudah lumayan bagus lah ya. Jadi begini sebetulnya, objek wisata itu cenderung milik pemerintah kabupaten atau milik swasta. Oke. Karena dia ada di tempat ya. Kecuali beberapa wilayah miliknya nasional kayak Mojopahit, ada museum Trowulan misal. Nah, maka provinsi ikut membantu mendorong mempromosikan itu.
alangkah baiknya jika memang menginisiasi suatu kegiatan tahunan rutin. Selama ini juga Provinsi Jawa Timur menginformasikan, mempromosikan, mendorong, tetapi menurut saya citra tentang Jatimnya sendiri perlu diperkuat, belum nampak kuat. Belum nampak. Yang nampak malah lokal-lokalnya. Iya, betul. Nah, padahal Jawa Timur ini adalah mosaik dari, kalau Prof. Hotman dan beberapa sosiolog lain membagi, ada wilayah Mataraman, ada wilayah Petalungan, ada wilayah Madura, ada wilayah Arek. Dia punya budaya yang berbeda. Nah, kalau kemudian itu ditampilkan oleh pemerintah provinsi, orang akan ngerti. Oh, ternyata Jawa Timur ini memang beragam sekali. Nah, ini yang menurut saya ada baiknya nanti Dinas Provinsi, Dinas Pariwisata ini merumuskan aktivitas kesenian yang bisa memperkuat citra tentang Jawa Timur sehingga orang datang ke sini. Betul. Sehingga bisa mengembangkan pariwisata di Jawa Timur. Ya. Supaya orang juga perspektif terkait dengan pariwisata itu ya tidak hanya sekedar wisata alam ya Pak, tapi juga bisa beragam. Tadi budaya, kita punya karakteristik yang berbeda-beda itu kan bisa diangkat. Ini sejauh ini kan kalau ngomongin Jawa Timur orang cenderung ngomong Mojopahit. Ya. Sebelum Mojopahit ada Singosari. Itu di Malang, di Singosari itu. Sebelumnya ada Kediri. Sebelumnya ada Kahuripan yang punya Raja Airlangga. Nah, semuanya itu kalau dirangkai, orang jadi ngerti. Oh, sejarahnya Jawa Timur kayak gini. Kemudian tari-tariannya, keseniannya. Di wilayah Arek lebih banyak kesenian ludruk. Sekarang coba, kalau nyari ludruk di mana? Kamu mau lihat ludruk? Iya, di Jawa Timur. Iya, susah tapi. Iya betul. Susah. Agak susah. Susah, ludruk itu sekarang sudah hampir. Nah, kami memang sampai sekarang ada pelestarian ludruk. Jadi wilayah Arek, wilayah Mojokerto, Surabaya, Malang Raya, itu lebih suka keseniannya ludruk. Seni rakyat, cerita tentang rakyat, yang umumnya cerita tentang perlawanan kepada penjajah. Tapi wilayah Mataraman, wilayah yang dapat pengaruh dari Mataram, daerah Blitar, daerah Ngawi itu, lebih suka ketoprak. Dengan cerita-cerita raja. Nah, semakin hari memang semakin hilang sekarang ini. Yeah. Apalagi ada teknologi digital ini, orang sudah males juga mau ngelihat. Nah, wilayah Madura yang cukup khas dengan cerita-cerita. Ini tantangan saja sih sebetulnya. Jadi harusnya kita membuat ini lebih menarik, sehingga datang orang paling tidak ngomongkan wisata lokalnya, turis lokalnya, mau kemana dia ngerti. Jadi peradaban dari kerajaan sampai ke Mojopahit, awal dari Medang tadi, sampai ke Mojopahit, jadi Airlangga, muncul kemudian Kediri muncul Singosari, kemudian Mojopahit, kemudian peradaban Islam dengan para wali. Nah, wisata religi ini kan juga ada di Jawa Timur, ada berapa? Ada 5. Ada 5 wali kalau nggak salah. Nah, ini cerita yang lengkap. Dan jika bergerak itu ekonominya, kulinernya jalan, akomodasinya, penginapan jalan, transportasinya jalan, maka perputaran ekonominya luar biasa. Oke. Artinya apa Pak yang kemudian, ini kan kalau kita lihat banyak tempat wisata yang belum cukup optimal ya, padahal potensinya besar. Tadi kalau kita bicara tarikan, ini setiap tempat ada sejarahnya, ada tarikannya, kemudian belum lagi mungkin didukung dengan alamnya, begitu. Nah, tapi apa yang kemudian menjadi hambatan atau permasalahan? Karena kurangnya promosi kah? Atau mungkin infrastrukturnya kah? Atau tata kelola manajemennya kah? Yang masih belum optimal? Apa Pak? Saya lebih bicara tentang promosinya ya. Promosi ya kurang ya. Soalnya mohon maaf ya, kalau kita berbicara, kalau kita ke Bromo Tengger, dulu kita hanya berbicara tentang matahari terbit. Iya. Tapi sekarang ada tradisi-tradisi yang diikuti, yang dipublikasikan, karo gitu ya, ada selain kasodo ya.
Kemudian kalau dulu ya hanya lihat itu di daerah dingin gitu aja. Nah, direvitalisasi, dioptimalkan, kemudian ada sekarang kendaraan tidak boleh masuk di kawasan itu, haruslah pakai jeep lewat kawasan pasir. Ini kan banyak sekali yang bisa di-create ya. Nah, di wilayah lain harusnya begitu juga. Tetapi kalau kemudian itu tidak sempat membuat orang tertarik datang ke sana, maka ya makanya enggak akan menghadirkan itu. Saya pikir promosi itu harus itu. Iya. Kadang-kadang hal-hal yang kecil yang bisa dilakukan bisa apa ya maksud saya. Jadi kayak kemarin kebetulan saya pas ke Trowulan ketemu dengan teman, saya lihat anak-anak TK itu berbis-bis datang ke museum itu, dia senang sekali. Ya dia senang karena apa kita enggak tahu juga gitu. Tapi cobalah dikasih ruang. Apalagi kemudian di sana ada belajar menanam padi, dia mengenal. Dioptimalkan ya di setiap wilayah. Kemudian dipromosikan. Tapi kalau sarana untuk mencapai ke sana tak pikir sudah selesai lah. Jalannya sudah bagus dan lain sebagainya. Oke, hanya tadi kurang promosi. Kurang program yang menarik juga. Ya. Programnya kurang menarik. Bukan kurang menarik, tapi perlu program kekinian. Nah, kita tinggal cari itu apa. Jadi biar tidak ini kan dunia sudah berubah ini. Betul. Nah, harus dicari angle-nya ini, sudut apa yang program apa yang bikin mereka menarik. Festival-festival mungkin ya. Ini kan anak-anak muda lebih seneng tuh yang model seperti itu ya Pak. Tapi kalau revitalisasi objek wisata ini masuk juga dalam RPJMD yang kemarin Pak. Jadi prioritas juga enggak Pak? Ya ada mungkin ya, tapi tidak menjadi prioritas belum ya. Jadi memang karena ya itu tadi yang punya objek wisatanya kabupaten misal, kemudian ya kita ikut mendorong kan, tapi tidak punya dampak langsung bagi provinsi, tapi kan dampak langsungnya lebih pada ke kabupaten kota tentunya. Tetapi pasti akan berdampak ke provinsi karena kalau perlu. Ya ini harus diharmonisasi ya, artinya tahun berapa dulu kami pernah diajak bertemu berdiskusi oleh Dinas Pariwisata untuk membicarakan soal ini, untuk membicarakan soal Mojopahit, untuk membicarakan soal Bromo, untuk membicarakan ini. Kemudian itu dikemas dan, nah itu maksud saya. Nah sekarang zamannya semakin sulit toh sekarang ini. Orang bergerak ke satu wilayah dengan tujuan wisata tertentu sulit. Karena sekarang kadang kepingin kita lihat Trowulan ya kita tinggal search. Oh kayak gini tuh. Nah kalau enggak punya. Iya, daya tarik itu ya. Maksud saya begitu ya. Kamu kepingin lihat Bromo, kamu seandainya belum pernah ke Bromo, tapi ingin tahu Bromo. Dulu zamanku enggak ada gini. Ya aku harus naik motor ke sana. Iya. Kalau sekarang, oh Bromo tuh kayak gini tuh. Betul. Apalagi sekarang udah ada AI Pak, yang kita nggak usah ke sana, udah ada muka kita itu di belakangnya Bromo gitu. Nah itu nanti malah kalau tidak pinter-pinter kita mengoptimalkan tadi, memanage, memunculkan program-program pariwisata yang baru, mati nanti. Betul. Termasuk juga tadi ya soal sinergi itu ya Pak. Jadi supaya mungkin tidak jalan sendiri-sendiri begitu ya. Supaya perputaran ekonomi ini juga menjadi lebih optimal. Nah kondisi kayak gini yang paling bisa menggerakkan ya sebetulnya ya pariwisata, kuliner kayak gini-gini. Ini kan kondisinya cukup sulit lah. Iya. Ya cukup sulit, maka kita tinggal mengoptimalkan sedikit lah. Kita punya banyak tempat-tempat wisata. Ya tinggal kita meng-create sedikit lah supaya terjadi pergerakan ekonomi. Tapi kalau bicara soal sektor pariwisata dalam konteks serapan tenaga kerja ini Pak, gimana sejauh ini Pak? Ya yang paling bisa diukur kalau ngomongin pariwisata kan transportasi ya, pesawat dan sebagainya. Kemudian akomodasi hotel gitu ya. Nah selagi dia masih dari sisi pariwisata hotel ini kan lebih banyak sebetulnya untuk kegiatan-kegiatan meeting, kegiatan-kegiatan
bisnis, bukan ke akomodasi pariwisata. Kalau saya cakupan itunya ya. Beda dengan misal hotel-hotel di Bali, dia memang disediakan untuk wisata. Memang dunianya dunia wisata di sana. PAD-nya dari pariwisata. Nah, untuk ngomongkan penyerapan tenaga kerja sebetulnya, kalau dari satu wilayah itu ramai, maka UMKM-nya jalan. Maka dia bisa kemudian ada aktivitas ekonomi yang membuat orang bekerja, tapi informal ya. Informal. Formalnya ya perhotelan kayak gitu aja sih. Nah, ini kan situasi sulit sekarang ini. Ini situasi sulit. Nah, sehingga usaha-usaha mikro pariwisata ini sektor yang masih bisa bertahan menurut saya. Justru masih bisa bertahan iya ya dong, Pak? dia malah yang bisa bertahan. Karena dia tidak banyak aktivitas, produksinya tidak banyak biaya. Dia hanya meng-create itu. Itu dari sisi ekonomi. Dari sisi pendidikan, kalau kamu belajar sejarah itu males, ya dibuat wisata sejarah. Nah kalau kemudian males baca gitu ya, ya kita dulu pernah studi tour ya. Waktu aku SMA itu studinya ke salah satu Nurtanio Bandung dulu namanya. Wah, dengan bangganya melihat teknologi. Aku datang ke satu tempat yang bersejarah juga. Kalau suruh baca males. Kalau ingin bertanam ya wisatanya wisata tanam padi misal. Hal-hal yang simpel begitu loh maksud. Itu menggerakkan perekonomian di level bawah itu. Tapi kalau mengukurnya saya nggak tahu bagaimana, sulit lah untuk cari ukuran-ukuran tepat pergerakan itu. Tapi Bapak sendiri atau mungkin juga DPRD ya melihat pentingnya seperti misalnya pelatihan atau pemberdayaan masyarakat di kawasan wisata gitu ya Pak, untuk ya mereka menjadi bagian dari ekosistem ekonomi di sana gitu. Sebetulnya agak sedikit ngasih contoh ya. Borobudur itu setiap tahun ada acara musik ya. Oh ya, Java Jazz gitu-gitu ya. Gitu ya. Coba kita bikin, kalau tadi kita ngomongin berapa waktu yang lalu kita ngomongin soal Penanggungan. Festival seni. Tapi diadakan di kawasan Gunung Penanggungan. Dulu pernah jazz ada di mana, di Bromo. Pernah itu. Waktu itu mungkin pihak perusahaan yang ngadakan. Dulu masih sering kita tur, motor itu mengadakan tur di Bromo, masuk ke lautan pasir dan sebagainya. Itu ramai sekali. Nah, kita bisa menciptakan menciptakan hal-hal yang semacam itu supaya kreativitasnya muncul gitu. Kalau enggak mampet secara kreativitas, mampet secara ekonomi, bubrah sudah ini. Gitu loh maksud saya. Nah, gairah-gairah pariwisata ini harus dikembangkan, direvitalisasi lagi. Kayak gitulah kurang lebihnya. Kalau di Tuban Bojonegoro apa Pak wisata yang hype? Kalau di Bojonegoro itu wisatanya yang geologi ya. Yang benteng-benteng itu bukan Bojonegoro ya Pak ya? Ngawi. Oh itu Ngawi. Benteng Pendem Ngawi. Ya. Benteng Pendem Ngawi. Kalau di Bojonegoro itu Texas Wonocolo, kilang minyak tradisional. Oh ya. Terus itu lebih banyak ke geologinya, geosetnya itu. Jadi di sana tempatnya minyak, tempatnya gas, ada kayangan api. Kalau di Tuban, Wali, Sunan Bonang gitu. Tapi itu di sana juga masih banyak yang bisa di-create gitu. Cuman kalau yang Tuban itu karena jangkauannya agak jauh ya. Iya. Orang mau datang ke Tuban itu harus jalurnya Pantura itu agak aksesnya juga perlu jalannya agak jauh lah. Udah di pinggiran gitu loh maksudku. Jadi agak, kalau yang di tengah-tengah gini kan enak. Kita datang ke Malang misalnya kan ya. Tapi ya kebetulan di Malang ada kampus-kampus jadi rame gitu ya. Kalau di Malang Raya lebih pada wisata buatan, dia ada museum angkut, dia ada kafe, dia bisa meriah gitu.
tinggal bagaimana kita mengoptimalkan objek-objek wisata tadi, termasuk wisata yang paling kelihatan sejarah dan budaya tadi. Oke. Begitu. Pak, monggo Pak Ya. diminum dulu Pak sambil kita ngobrol-ngobrol wisata. Kalau data yang saya peroleh nih Pak, data BPS 2024, ini pengunjung wisata di Tuban menurun dari 6,8 juta menjadi 6 juta orang. Sementara di Bojonegoro ini turun cukup drastis, 1,17 juta menjadi 296.000 pengunjung. Nah, gimana pandangan jenengan terkait penurunan ini? Langkah konkret apa untuk ya meningkatkan geliat wisata ya, khususnya di Tuban, Bojonegoro itu Pak? Tapi ini pandangan saya, versi saya. Jadi memang situasi ekonominya itu lesu. Oke. Jadi otomatis ngapain kita melakukan aktivitas yang di luar itu ada penurunan. Bisa jadi itu aktivitasnya jadi berkurang karena kemudian tidak ada hal yang baru juga yang perlu didatangi. Sebetulnya kalau kita ngomongin Jawa Timur lebih banyak wisata lokal kan, bukan wisata luar negeri gitu loh, karena kita lebih ngomong pergerakan lokal. Ini saya tahu dari teman saya yang punya stand pariwisata di daerah Malang. Ini lebih banyak wisata lokalnya. Tapi ini luar biasa kayak wisata religi gitu ya, Porowali gitu. Itu kalau dilihat kan setiap hari itu berbis-bis gitu. Nah, penurunan bisa karena memang secara ekonomi, kondisi ekonominya lagi lesu. Yang kedua memang tidak ada hal yang baru yang di-create di satu wilayah itu. Ya mungkin ya hanya itu saja. Ramenya Tuban ya Sunan Bonang itu aja. Yang lainnya tidak ada nampak yang lain gitu. Pantai gitu Pak, kurang juga ya kalau Tuban ya? Memang di sana ada pantai, banyak pantai ya. Tetapi kan wisata alam ya harusnya bisa menarik juga. Jadi itu bagaimana kita mempromosikan itu. Tapi saya kok melihat jarang ya, tidak begitu ini ya. Mungkin karena aksesnya juga kalau misal dari kota-kota besar ini cukup jauh ya. Mungkin kalau ke pantai orang akan berhentinya di Lamongan gitu. Bisa jadi di sana ada BBL. Iya betul. Ya. Kemudian apa? Buah Maharani itu ya, itu tinggal. Lah maksud saya begitu, revitalisasinya itu macam-macam lah ya. Sesuatu yang terbengkalai ditata ulang, sesuatu yang sudah ada di-create ulang dengan kegiatan-kegiatan yang baru. Nah, maksud saya begitu. Ada festival atau apa. Ada satu kesenian gemblak itu yang hanya ada di Tuban loh. Gemblak itu bentuk apa? Tarian juga atau seperti drama, apa? kayak ludruk tapi di era lama, cerita Panji. Tapi orang tidak tahu. Padahal itu satu-satunya karya Panji, cerita Panji ada di Saya aja nggak tahu loh Pak, baru dengar. Iya. Ya karena di sana juga kurang promosi juga. Mungkin ya. Nah, maksud saya pergerakan orang tadi, pergerakan masyarakat tadi kalau dikasih program yang bagus ya bisa mendatangkan orang, bisa menggerakkan ekonomi. Ya ini tadi juga kemajuan teknologi ini membuat kita ini malas bergerak. Kita kepingin lihat Osing gitu. Saya sendiri belum secara fisikal ya, Banyuwangi. Waktu itu belum sempat ke sana. Langsung, oh ternyata di searching, oh gini, dianggap sudah selesai. Nah, bagaimana kita ngomongin, pasti menurun itu. Sudah teknologinya kayak gini, sudah malas dia. Oh, paling gini tok. Padahal dia nggak pernah. Nah, harus ada sesuatu betul yang bisa menarik kita datang ke situ. Nah, bagaimana caranya itulah. Nah, provinsi membantu wilayah lain untuk menginisiasi itu. Atau ini mungkin Pak, wisata kuliner. Kalau Tuban Bojonegoro itu apa Pak? Ini ciri khasnya? Ya kalau makanan di sana ikan laut, rajungan. Oh, rajungan juga. Iya, terus belut. Ya memang itu menarik. Tapi kalau sekarang karena ada tol ya. Dari sini ke Jakarta dulu kalau lewat Pantura kan lewat Tuban. Iya. Kalau sekarang betul sudah lewat tol ya. Yang lewat sana hanya truk-truk saja, sehingga
berkurang orang yang berkurang pengunjung anunya, kelihatan sekali, terasa sekali. Saya pikir itu kalau daerahnya sudah di pojok sana, sudah jarang dilewati karena ada akses tol sudah ada, kemudian tidak ada sesuatu yang baru, ya membuat kita jadi inilah. Atau mungkin ada wacana misalnya seperti Trans Jatim tuh Pak, itu kan sampai Paciran ya. Mungkin itu apakah mungkin memungkinkan nggak misal dibikin wacana sampai Tuban misalnya. Jadi orang yang dari Surabaya misalnya iseng-iseng main ke sana deh kuliner atau ke pantai gitu. Itu harusnya lewat Pantura ya. Jadi yang jarang dilalui kan di pantai utara itu. Bisa dihubungkan tinggal kemarin dari Paciran ya. Paciran ya, Paciran. Tarik lagi tinggal satu kabupaten ke Tuban, Trans Jatimnya itu. Saya pikir itu gagasan yang menarik untuk bisa melihat kawasan pantai lewat Pantura. Karena kalau lewat tengah kan sudah ada sarana transportasi yang sudah cukup ya. Itu saya pikir ya bagus juga kalau memang memungkinkan sampai di sana. Jadi tidak ada satu wilayah yang bisa dikatakan jarang didatangi, semuanya harus ini. Oke. Bicara promosi Pak Oni kan sampaikan juga kita ini promosinya kurang gitu. Padahal digitalisasi itu juga hari ini sudah lebih mudah lah digunakan. Sebetulnya kan kita bisa promosi lewat digital, tidak harus dengan yang effort berlebihan gitu. Tapi kok masih sulit aja nih Pak dalam segi promosi ini. Kalau Pak Oni sendiri lihat gimana dan bagaimana memaksimalkan penggunaan digital ini ya? Kenapa kok sulit sekali ya? Jadi digital ini sebetulnya sesuatu yang dia lebih detail ya. Sekarang kita tidak perlu lagi melihat konser musik dengan jumlah pengunjung yang ribuan. Justru sekarang itu kecil, detail, informatif itu lewat digital. Bisa menggerakkan orang datang gitu. Iya. Nah, sudah ada provinsi punya ini sistem informasi wisata itu berbasis digital. Tapi kalau hanya informasi tidak mampu menarik orang untuk bergerak itu ya menurut saya kurang. Jadi kita ngomong Museum Trowulan ada di Mojokerto, Museum kemudian Bromo ada di sana Tengger, di ini ada Penanggungan, tapi tidak mampu membuat orang tergerak datang ke situ. Apa yang membuat saya harus datang ke sana? Nah, narasi itu kan harus, itu disebut dengan promosi kan di situ juga. Nah, itu harus ditingkatkan menurut saya. Karena sekarang eranya digital. Kalau beberapa tahun yang lalu Jawa Timur itu sempat mengadakan pameran wisata apa itu ya? Mojopahit kalau nggak salah. Besar gitu. Itu berapa tahun yang lalu. Nah, sekarang memang zamannya sudah berbeda. Nah, tinggal bagaimana cara mempromosikan itu sehingga membuat orang tertarik datang ke Jawa Timur. Itu saya pikir. Itu dia. Ya, tetap harus dicarilah jalan keluarnya promosinya itu. Karena kalau di digital sekarang kan Pak, kalau kita lihat di medsos kadang warung kecil aja kalau pinter menarasikannya itu bisa sampai dari mana-mana datang gitu. Saya kemarin waktu dari Jogja pulang ngobrol sama drivernya itu taksi, bercerita bagaimana Gunung Kidul itu satu wilayah yang tandus sekarang jadi wilayah yang didatangi oleh wisatawan. Luar biasa. Lah hal-hal kayak gitu itu pemerintah harus mampu menggerakkan itu sehingga kita tadi berapa waktu kita ngomong Penanggungan, sesuatu yang kering aja bisa di-create kayak gitu menjadi luar biasa kok. Dulu berapa waktu yang lalu saya sempat ke Gunung Kidul, ada di Papindol, terus kita ngafe macam-macam ya, wisata edukasi menanam atau apa. Maksud saya begitu, kreativitas wisatanya harus ditingkatkan. Atau juga mungkin ini ya Pak, melalui pelibatan swasta atau kerjasama swasta. Biasanya kan swasta kan kalau membangun wisata atau apa kan lebih apa ya, totalitas gitu, lebih karena memang mereka profit oriented kan. Iya, sejak awal mereka pasti akan melihat itu. Tinggal mempermudah sajalah. Saya pikir kawasan di Jawa Timur ini banyak yang bisa dimanfaatkan. Tapi maksud saya memang agak susah.
Bagaimana ini tantangan luar biasa memang, membuat orang tertarik datang ke satu tempat yang dulunya dianggap biasa menjadi, ya itu sebetulnya luar biasa. Saya pikir itu. Oke. Dan mungkin juga ini tantangan lagi. Tadi ada tantangan memang kurangnya promosi, padahal kita punya potensi. Tapi di sisi lain juga ada beberapa tempat wisata yang saking banyaknya, nah kadang ini tantangan untuk menjaga kearifan lokal supaya dan juga budaya supaya nggak hilang akibat komersialisasi yang berlebihan gitu Pak. Ya memang selalu akan ada dampak negatifnya ya atas itu. Tetapi menurut saya sekarang itu wisata itu menumpuknya di Malang Raya, di Jawa Timur ini. Itu kalau sudah hari Jumat, Sabtu, Minggu itu full. Lah kenapa bagaimana kemudian daerah lain ini harus bisa dikembangkan? Kayak di Trowulan itu ada Kampung Mojopahit. Kalau dikasih program yang bagus itu kan dibangun di era Gubernur Pak Dekarwo ya, ada bantuan arsitektur Mojopahitnya ditampilkan lagi. Tapi kalau tidak ada program yang aktivitas seni atau budayanya, ya orang nggak datang ke situ. Datang ke situ kan yang lihat bangunannya gitu. Coba kalau kita datang ke suatu tempat, misal ke Bali, ada aktivitas seni budayanya yang terus rutin dilakukan. Lah maksud saya itu bukan hanya artefaknya udah memang di sana di Trowulan. Dulu ada setiap hari itu Macopatan. Gitu. Nah, ya kalau soal wisata bagaimana menjaga supaya tidak merusak itu kan tinggal bagaimana kita menyadarkan ya. Tapi maksud saya mengoptimalkan lagi, merevitalisasi objek itu, setiap kawasan itu bisa mempunyai daya tarik tertentu. Ya dia bisa dibuat suasana-suasana. Ini kembali lagi ya kayak di Jogja itu. Kalau mau foto-foto pakai baju tradisi kan disediakan sewa gitu ya. Ditambah selalu ditambah kreativitasnya gitu ya. Maksudku begitu. Nah itu yang mungkin ya di Jawa Timur kedepannya harus lebih kreatif lah, lebih dibuat hal-hal itu. Karena situasi ekonomi yang lesu begini ini, wisata ini masih bisa menampung, masih bisa survive dia justru. Apalagi yang wisata kayak desa wisata gitu ya Pak. Betul. Yang maksudnya relatif terjangkau lah. Betul. Nah biasanya masyarakat akan memilih datang ke sana. Kampung tanpa gadget itu kayak di Sidoarjo. Ada mainan kayak gitu-gitu. Itu menarik Pak, saya pernah juga ke situ. Menarik ya gitu ya kan, menarik maksudku. Dan itu bisa dilakukan oleh desa yang lain. Saya tadi di Lumajang juga ada desa wisata yang menampilkan bandengan tadi. Nah hal-hal begitu yang didorong, dibantu supaya tergerak ini perekonomian lokalnya. Saya pikir gitu. Kalau terkait dengan green economy nih Pak, sekarang kan bagaimana membangun segala hal termasuk juga sektor pariwisata itu bisa tetap berkelanjutan. Artinya tidak hanya sekedar kita mungkin membangun sesuatu yang terlihat indah hanya untuk beberapa saat, tapi juga berkelanjutan gitu Pak. Nah ini gimana kalau dalam konteks ekonomi hijau Bapak melihat, atau apakah ada kebijakan, inisiatif dari DPR sendiri mendorong wisata berkelanjutan di Jawa Timur? Kalau soal itu, saya kira kita sudah sadar ya untuk wisata. Kalau soal untuk wisata ya untuk berkelanjutan ya. Justru memang banyak wisata-wisata edukasi, ekowisata, lain sebagainya yang dibangun. Saya tidak kalau itu masih oke lah ya. Kalau di kita masih oke ya. Tidak, justru karena bukan industri manufaktur yang
yang harus menjaga keberlangsungan. Kalau di wisata ini kan, pariwisata ini cenderung tetap menjaga soal itu. Tidak. Paling pol ya sampah sajalah yang diatasi. Tidak ada kemudian semacam industri pencemaran lain sebagainya. Oke, jadi insya Allah masih tetap terjaga masih ya Pak. Masih oke, tinggal pengembangan tadi Saya ya. pikir tinggal pengembangan, tinggal mengoptimalkan, kemudian membuat program-program baru yang menarik. Karena sekarang orang semakin sulit untuk tertarik. Betul. Itu saya pikir itu. Paling yang hype kalau Jawa Timur tuh yang Jember itu ya Pak, Jember apa tuh festival ya, semacam itu kan orang masih tertarik tuh. Padahal Jember itu enggak punya apa-apa awalnya. Tapi dia festival fashion itu. Akhirnya memunculkan desainer Jember baru. Fashion Week, iya betul. Kan? Itu kan Jember awalnya tidak sedahsyat ini. Maksudku begitu. Iya. Nah itu besar sekali itu. Itu kreativitas yang semacam itu yang kita perlukan di sektor ekonomi lah ya. Mungkin bisa diadopsi oleh kabupaten kota lainnya begitu ya Pak? Iya, betul. Dan utamanya untuk edukasi lah. Iya. Jadi maksud saya banyak dari generasi kita ini sudah tidak mengenal lagi sih. Banyak tidak mengenal sejarahnya, budayanya. Nah kalau diminta untuk belajar juga, dia juga malas. Ya dibuat wisata edukasi gitu. Bagaimana menanam padi, bagaimana menjaga lingkungan melalui wisata juga. Itu semakin masuk dan tidak menghasilkan bagi pengelola wisatanya. Bagi yang hadir juga nggak terasa kita masuk. Bahwa kita harus menjaga lingkungan, kita harus mengenal budaya, itu nggak terasa sudah masuk dalam memori kita. Oke. Pak, terakhir nih, pesan jenengan kepada masyarakat Jawa Timur ya, khususnya generasi muda, supaya ikut berpartisipasi juga, aktif dalam menjaga dan mengembangkan potensi wisata di daerahnya masing-masing di Jawa Timur. Ya, saya pikir memang kita harus lebih mengenali potensi kita masing-masing. Ada apa di wilayah kita, dan dengan kreativitas anak muda itu saya yakin bisa menggerakkan perekonomian. Bisa membuat orang datang ke sana. Nah itu yang diperlukan, apalagi mereka lebih suka main TikTok dan sebagainya. Saya pikir itu manfaatkan jauh akan lebih baik, membuat orang hadir di suatu wilayah, kemudian pergerakan ekonomi lokal terjadi. Nah itu dia. Ayo nih dulur Jatim semua dimanapun ya, di kabupaten kota manapun, kenali potensi wisatanya, kemudian sama-sama kita kolaborasi untuk mempromosikan, kemudian juga meningkatkan kreativitas supaya semakin banyak orang yang tertarik untuk berwisata di Jawa Timur. Terima kasih banyak Bapak Oni Setiawan sudah bergabung di podcast ini dari Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur. Lain waktu Pak hadir lagi ya untuk membahas wisata dan lain sebagainya yang menjadi tupoksi Komisi B. Dan untuk dulur Jatim semua, terima kasih sudah menyaksikan Jatim Channel Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Cecil Kaswarizona, terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.